Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Itu kurang mau didik dari kalau tulis tangan. Jalasa binara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faidan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nah, panodol kami rujukan tadi Nabi yang berdoa Nabi malaikat Jibril ini rujukan rukun. Faqala mongko dawuh sapa Jibril nih. Sama kaya pada roh tadi Nabi yang berdoa malaikat Jibril ini apa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau sedang papat buatan berikira, mulang betul-betul malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi, nak pulau ya buatan terlambat, kalau mulang buatan makrum. Pakola muka dawa sapa Jibril. Hadza utawi ki al-malaku itu malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mutkhulika. Ing dalem sumangsani den ciptakno sapa malak qabla saat iki kiamat. Itu malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik mencuri ning langit era to napa medun. Fala mana jala mongko semangsani turun sapa al-malak. Kala mongko dawa sapa malaikat. Kala mongko dawa sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabiyan kang yo dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja. Kowe Nabi Sulaiman ngoten. As'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang nanti di barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Balik aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar wa ya ala warijalul awalin ijal sahih wa rawahu aku ya ala isnatin hasanin kama kala le sami Aisyah radhiyallahu anha di makna ma'azi ada tim semertani tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kala kata nama ka'ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulu ram dahar sapa Nabi mutasian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngene lho, mutakik niku kaya lungguh wong ngopi, lungguh wong sombong niku. Ya aku lu dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun sama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu malam teman-teman tadi bisa apa hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu di makna firaqil mal in tatabrani wa fihi. Mengulang waktu mantas sendiri, terus ulang waktu terusan ini, yang masalah Sidina Umar ini. Kita berikan dulu. 2 menit. Saya mulai ini gue alenia ini gue. Wa akhrajal maruzi ini. Yang pol ini. Berarti alenia terakhir ini. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ate ngimami salat Id lebaran itu kafian itu tanpa tandalan. Kali-kali dia salat Nabi ngimami masjid kaosan apa? Peniti soyuan. Kagak ilmu takom. Kulo niku salat Id niku tak eling-eling dunia kulo bapak wafat 2005. Kulo salat Id niku tentu itu bentuk. Ya apa ikut boten salat. Panjang resiko nek dadi ulama nanti.
Kemudian ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat ingkatan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar kafian tanpa napa? Sandalan. Kada fil muntakhab. Padahal calon imam. Wa akhraja Nurian Muhammad bin Umar Nabi qala. Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai salat iku jamaah. Ya salat jami'ah ke terawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak menuso. Siap imami Umar pas salat. Wa katuru lan akeh sapa anak. Faita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim demara ing mimbar. Tapi khutbah mansane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang ta'awal wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca salawat Abu Umar ala nabi ngatasi nabi Allah sumatal ayuhan nas. Ini kalau hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kasus kulon buatan pemenang Pak Iruke malah bilang. Karena itu pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kasus presiden, sebenarnya presiden benar. Ngalim di sana, presiden ngalim. Bukan presiden negara, kok di presiden dunia dan akhirat kemudian imam. Kancane kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden teman Sayyidina Umar. Itu pidato pas sholat id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot ro'aitu ni teman-teman wis tau ningali ingsun. Kaya siwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kolate ning atase pira-pira keluargane dulur. Kolah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur ning bapak, nak kolah dulur ning napa? Ibu. Li kedue ingsun ning bani maksud men tak ning bani maksud. Aku iku sak urip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kolah li kedue ingsun. Al-qabdo ta ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah lan anggur. Fa'azillah mongko dadi sebab warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayo men lan dina. Terus mana jalan mongko nuli mungkin semua Sayyidina Umar. Jadi khutbah aku iku Umar. Bisa iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak genggaman berat utawa kurma. Ya wis awal urip mangan terus masalah wae. Ah sing iki sing mulai moto khutbah gak meriang ngono. Mari kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita rabi itu ya tenang mawon. Cerita kan luwih parah. Luwih napa? Parah. Pakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mau khutbah masjid ta'ala anqa intanab. Mau pidato diwana wong akeh mau menghujat diri napa? Jadi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala anqa inta. Ini ngatasé yen to menghujat panjenengan nafkah ing awak dhewe panjenengan. Eta tegese menghujat panjenengan. Ketika itu di rumah wong akeh, dibule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing sing isane mangan mergo buruk. Napa angon. Jadi taruhane nyawa. Pakola mengko dawuh Sayyidina Umar wa fatayab naufin. Iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu mboten. Kaya kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan nek ra mulya tawadhu ora ora. Pakola mengko dawuh lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Kok beneran itu tanpa biasa mulya malah ra pinaran ngisor ora. Aku nunggu dur agak sopan benda. Aku ora tau mulya, aku mulya tani ngisor ora. Ini kan aneh-aneh itu tenan. Itu ora ilmune wong alim kok. Itu agak ilmune apa? Kamu apa tenan? Ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya, tapi nunggu ngisor apa-apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ora sopan aneh-aneh. Kalau agak sopan ya itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sentuh bisa. Jadi kalau di konco kurang ajar. Kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tenggine rembang. Malah saya tidak tahu dan Habib Taufik Asgaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik itu, dia itu imamu ahli Madinah. Jadi dia imam besar kemudian Madinah.
itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Medina, saking hormat, tenggerbak, tengguni yang mengandung dengan Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, ini kurang kode karos, gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain kaki itu dulu sebelum jadi varian resmi sahabat, itu kawasan situ itu untuk pembuangan nopo air besar gitu, lagi Thailand ya itu Imam Malik. Jadi nak sementing kebelah tetap melayu dan menjauhi kawasan nopo. Nah, pada pulau ini kisah nyata. Itu pernah sepuh kayak pulau Angdangu pernah mbak. Ya itu kabeh dulu ya bener banget. Makanya ya, penting juga penting. Apa hubungannya dengan positif sebenarnya? Saya itu wong ngising ning kawasan Medina itu sopan banget. Mergo dicane Thailand itu ngisor banget. Dicane Thailand saya kira aneh basman ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu kantornya menang. Desain bangunan Thailand itu ada kira datang Medina itu kangen. Kasih orang marah tuh. Jadi desainnya kan ngisor kan. Jadi bawa banget. Artinya itu harus sopan ya, kesulitan ini ya misal kan Thailand itu kan tiba semen masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Karena misalnya tarian 2 meter, itu tak sore menang, kira 7 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Ya orang gitu nih, jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke batik dan belakang batik. Nah, jadi untuk disiasati ini harus dijadikan betul. Nanti pun. Jadi tangkap melek tapi kadang yang bener. Maksudnya itu kan. Jadi kalau ngeten-ngeten ini, kalau terus nol. Wahai hakayat na'ufin. Wahai hakati loko siro yat na'ufin. Ini satu melingsun kholautu, itu berpikir insun. Maksudnya persebaran insun berpikir insun. Fahad dasar ini nafsi. Mongko nyerita ini. Mongko berbisik ini insun apa nafsi apa hati insun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau desirau amirul mu'minin. Itu pemimpinnya orang mukmin kafir. Paman dah mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama minta dibanding dia. Terus Pak Arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu nang atiku dene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh nggih ngrasa cintane wong akeh. Aku iku GR wong tak munafik kok ngenteni aku wajar dengan aku pancen amirilmu ini wajar pancen aku presiden sopo sih tak mau nanti butuh aku nopo presiden jadi sing luwih afdal timbang aku sopo karena dia cara berpikir gitu itu keangkuhannya dibunuh ke geletek mau terima dua masa lalu tukang angon itu jadi kapan-kapan pengen ra sombong diundang mau ide nopo ada nama itu data itu kasana amin wabil khusus di al mukarram nabo wabil khusus itu kemudian terus nama wabil khusus ini mengenai keterangan sebenarnya ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang ternyata nih kalau tak cerita pulau niku nate sholat hajat kepengen paham tentang dewa pangeran wa kanal insan zaluman nabo itu sampai kalau sholat hajat. Ternyata begini, sama ini angan-angan teman ini Dewa Siti Nomor itu tak main-main dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan. Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina. Itu orang-orang yang luar biasa. Karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penuh. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol AKT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Makanya aku nak ngomong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo keliru. Lha boten tenan. Kula boten nate lho suka. Kula cara lahir nggih, cara lahir itu suka, tapi ajane kula nu kere. Kula boten gak napa-napa. Tapi kula bangga, mergo nak aku jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit lewat kere gitu apa? Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu enggak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama gue kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa tak miliaran, dia perhati jantung. Tak miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Woi, gue nak panjang ngono kena ngati wali pun ketok tangan dulu. Gue tuh nitip tenan, pun ketok tangan dulu. Gue satu penak nih swargo, gue ya gue. Gue akhirnya nak sampai keyakinan ngono mesti jadi ahli swargo. Wong Rasulullah itu nabi, gue tuh memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi itu sering ngendikan sampean delok teng manasik teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyus Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, yang salam dan akhirnya dia ini bisa ngakon. Yang ngalahno aku, itu wong fakir dan suwabar. Itu bisa ngalahno derajat. Apa benar wong fakir syukur mah malah kalah. Ini gue gak mungkin syukur kan. Mulai kere nama syukur nanti. Taruh yang kere tetap kecil deh, paham? Mana gue anggap jalis baterul khen, aku gak bakat di bateri aku, gak oleh raga, gak tempat kecil-kecil itu bateri haram, wong kere ketak, wong kere gue bisa tuntung. Kami kira mak kita berarti biasa, pandang. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe orang duwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kalau kan syukur kondisi itu gak realistis. Ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Mungkin pakai goblok. Jadi dia tak terang lagi itu lama, tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh nanti saya bodoh, barbane jodoh nopo. Paham ya? Mulai ngaji teman kita fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu sudah ketemu, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan ini tablet. Wow, cukup sekali nasi bungkus, nasi kucing, jamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kopi aku kalah sampai gue. Wal papirus sakir, tak pikir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Nanti begitu kalau tahu itu ada par-par juga. Aku orang ngarang apa? Ini orang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai temuin sampai ini si naik tamu dengan seten tamu ini kalau tamu dari latihan melarat malah bukan. Aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan senang prestasi itu sudah baca tahu. Ya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi tidak terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku nggak alim, merasa meraih prestasi, nak pembinaan ini. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul nggak? Pulang betul nggak? Nanti orang kalau mau lihat orang betul nggak? Ya kata, nggak kalau ya tenang jangan bahasa, orang keturunan kira-kira ini tidak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat pasti bisa menyelamatkan loh, bos. Nah, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu dia benar itu di uang para pengiran itu begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu tak berprestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ya kan. Aku jadi Amirul Mukminin ini berprestasi, nak bisa menyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini. Nah, gak ngono salah berprestasi itu zaman Anwar Mesut. Itu dua prestasi itu. Itu menyelamatkan nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan Anwar Mesut. Itu mangan berkelangan. Tapi terus nanti, itu juga jadi pertanyaan. Belum deh, kalau saat ini ngakoni tenang gitu. Zaman pulau jenengan melarat, itu ada di Jemarat sebagian mungkin di Jemarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelamat nyawa. Sementara saya kita di beras tak ton atau punya uang 1 miliar itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada Dawi Sayyidina Umar, Dawi Rasulullah. Mulanya ketika ada pengeran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk hitam. Falak tahamal akubah, wa ma adrotan apa? Mal akubah, fakku rokubah, au is'amun piyaumin dimas rubah, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya opo itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu gampang orang pulau, tapi taruhannya ya Allah, melalui pengiran nyebut falak tahamal akubah, wa adrotan apa? Mal akubah, fakku rokobah, au kit'amun biyaumin dimas rubah, ya timan damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok mesti itu betul. Mana pulau ini betul sombong, mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak tanjam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben budaya itu gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak tahu itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah itu orang persen setengah kayak nak tanjam. Nah itu selalu persen kita pakai. Tetapi orang persen setengah itu pas-pasan, paham ya? Nah itu benar selalu persen 10. Saya persen mungkin sulit. Nah saat diurut itu rapati hati. Mungkin masjid kok maksa. Malah rapati hati. Soalnya kan di nanti ada orang ada. Nabi kalau itu sudah pas diurut itu dari Nabi Ojo temani itu bisa menampar Jerman. Jadi kalau balik ini jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah kebir tidak wali karena peristiwanya tadi wes kebir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir. Duwe randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan sekian kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubes, diselang. Mau perkara itu kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap mampu kan? Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak ketemu juga untuk kayak mari penyakit. Itu belum marah. Kuman itu selera. Memang kamu kuman jadi selera. Tak kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit nawang iki jadi juga jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit nawang juga kan di laboratorium. Jadi jadi apa artis? Kuman itu perhitungan. Orang-orang, saya rukin ngobrol apa itu sama apa. Saya jalan suka-suka. Aku suka sedih aja. Itu tanggalnya ke luar so tau. Rukin apa. Tiba-tiba koncone berrokokan, orang tutupan. Roh lalu keblok terus. Ya kan, berkuman ini duit selesai. Masa mendiselera sampai kuman yang punya apa? Paham itu. Ini penting kolaborasi. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya betul menunjukkan al-fakir syakir afdalu minal ghani syakir. Tapi wal fakir syakir itu afdalu minal. Wes fakir terus mana nanti begitu kali bingung dan ratusah pulau ini kalah. Ini perkara itu pulau ini. Dia ratu itu. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Saya ini dokter, perut saya itu kandungan dan malah apa tetap cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka itu agak banyak. Bukan yang hati-hati yang kalau problem mati tersekan itu biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya sama. Wah, repotnya dari itu. Jadi rumah sana aku stop. Perkaranya divonis ini itu rumah sana aku. Ya memang. Jadi begini luar sakit mau ngurara loh, biasa. Itu apa? Tapi sore ini ya kemarin banter marina, mati marah, tidak ketemu pangeran jamin. Itu dia baik-baik ya. Ini penting kolaborasi ini supaya jenengan itu sepir di dunia sampai sepir tenaga akhirat. Itu kronis sekali itu bahaya kita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau jadi Sina Umar terus jadi presiden, ini gue prestasi terbaik. Nggak harus dia tawanan wedus untuk apa itu nyelamat nyawanya. Tetap dari Malik. Umar sing jadi presiden itu dia nelang rasa prestasi terbaiknya itu zaman angon wedus untuk apa terus nyelamat nyawa. Padahal tapi tahu dong ngalamin. Tapi rawali sekarang ini rasukur nih. Mana gremeng itu. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah yang dikandung Nabi belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini dengan hadis kutsi malam yardobi kodoi, walam yaskur ala na'mai, walam yaskur ala jalai, haldat kubrokan siwai, wal yakrus mintaksi ardi wakanai. Wong sing gak ridho kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran di situ firmara, tapi pulau nanti wong alim apa gimana cenjur mati sindarno. Ada pulau gremeng dari pengiran, haldat kubrokan siwai. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari planetku dan bumi untuk prarepot. Wes diancam. Lu ini berkali-kali loh. Mungkin nak corot yang biasa ini sama orang tambah bisa mengeluarkan darah apa itu. Nah kalau dia tenang, gue dan sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang pasti apa? Dari saya mati nggak kan ada mati sendiri. Bukan itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengaku Anda, masa ngobati ya, ngobati, tapi waktu terus ngajangan malah lara loh. Dan akhirnya ada hujan ya lalu. Ya akhirnya ini mau hujan nak menobat itu tidak bodoh, nak justru nak orang yang berat, saya aku mau ini eksperimen ya, ya nak. Saya kerakat. Ya ulama kalau tidak ngaku logika dokter. Saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita, Rasulullah itu orang paling yang terbaik, manusia terbaik. Itu Nabi Gion, saya ini orang terbaik. Saya kaget ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal itu dari kanjeng Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu sebetulnya bersiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar ya perjuangannya ada. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasi itu mau terima tukang lagi. Masih, tapi orang tahu kebagian itu. Lalu uang-uang pikir yang sabar yang syukur, yang rasa kebagian dulu. Itu kita ngelepas keluarga. Mereka tidak tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden. Karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya terbalik. Akhirnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, rohatannya untuk fasilitas negara, rohatannya dikawal, rohatannya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi rohatannya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden itu jadi presiden, memikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya, masih dirinya jadi presiden, malah rata untuk fasilitas. Mulanya butuh kalau ngomongnya, kalau ngomong orang alim kayak saya, itu mungkin semangat orang alim saya anakku, itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ini. Saina-inane aku ning dunia, ngomong menjadi rukin musuh cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk apa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis kering alim ora ono percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung-ujung mati. Orang tahu kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar sithik bilang kok bilang atau orang sempat keduman. Aduhnya. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama lak ditani, pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan ya Rasulullah. Bareng adzan dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagaknya azan. Pengarang sakit pokoknya. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Ini gagak muka Ka'bah. Yang ini dia mengkuras-kuras orang yang berdiri Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa gak ada yang mesti ganteng di dia? Kau saya elek, wirang, mau Ethiopia, kan mudah apa? Kan ada. Wong kafir-kafir untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak mudah napa? Mudah napa? Tahu urip-uripe bilang juga nyanyian kok nganti ning Medina gitu gue. Tapi berhubung ning dunia ora kebagian iki, itu bagiannya itu aku. Ya akhirnya malah bingung sama kancane to lha. Apa berbudi barang malah repot. Malah repot, malah aku seneng suatu gurih, seneng suatu. Tanyane virang, kancane virang. Mulane kalau nanti cerita tengah sini nanti cerita. Kalau nanti nasihat konco Gus, aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau rekajinasi berguru-guru malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep mau aku kok mau pisar. Masuk akal, agak-agak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ini repot. Saya misalnya suarga berkaji Nabi Rukin. Ini jauh-jauh setuju rapati apa. Ini kalau nabi kelon sungkan. Paham? Sungkan gila. Tapi awal foto kanjane kan damai. Kegeman kesolah teman-teman. Kok khawatir keluarganya awal boron apa? Biasa kesolah. Kok tetap awalan kumpul. Utak belak. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali tasawuf itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Mana wonten cerita ini di hadis sahih, saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini tuh jenis lonte agak pria. Lonte betul apa? Barang ngerti asuh ngelati lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara lonte serakop dia itu nganggo sepatu boot begitu. Mesin dan sumur. Biasa lonte tak enak itu terus sepatunya dicopot. Mergo tangannya dua itu gue ngerancang-rancang mudah nopo sumur. Muzah bahasa Arab ini sepatunya dicopot.
Mau tangking kepinginnya ngembeni apa? Dan itu barang aslinya diumbeni. Itu pangeran syukur. Mereka jaga menyelamatkan awane apa? Asli diparingi tobat jadi wong salih. Jadi kekasih pangeran nanti kabul. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Kata nyelamat mahasiswa sejarah yang ada. Mana kurang masalah nonton hati-hati. Kurang nanti ngaji tentang itu cerita. Tujuh bulan sering ngomong. Nah, ono sisa makanan dijatuh. Itu kalau memang kue dari si mendesak bersih, itu kena numpak. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa paksa bersih. Lalu yang mangan semut sungai itu kok kecil neraka ruang. Jadi risinan. Lalu saya ketahuan tak jadi meripat agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena itu menyelamatkan apa? Semua. Itu ngekei rezeki ini semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut kupes, mungkin ngekei mangan aku ya rakuan. Ngekei semut ya raken. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita. Misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, Sayyid Zabibi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar. Dia pengarang Ihya. Dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkotinau apa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang yang pengeran yang aku itu tumpuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celup kan dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, no? Pas lalat ngombe ini menjadi sibarnya. Ngekei hak lalat itu menikmati, no? Dan saat itu pangeran ridho be aku ya juga tidak. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai tadi Nabi kita ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana sajadah itu kucing. Itu milah ganti sajadah. Nah dari dia itu malah milah sajadah di gunting musanab itu. Jika kucing itu hewan paling apik Nabi itu. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing mesti. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga kan. Sulaiman itu nanti disebut oleh surat Naml. Ya, tak kono sing apal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu dia anak. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, kena iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso batane semut terus mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukan Sulaiman waktu siroli Sulaiman junuduhum dan jinwal insin wa tari kaum daun hatta ila atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah liwat itu kira-kira menginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut, ana markas nopo semut. Hatta ida atau ala wajin namli qalat namlatu. Asan sini mau cari bapak ini. Enggak, sini. Oh sama aku. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut kulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mati. Orang tak keminane dan orang menikah. Tapi kan anak-anak bojo. Bojo orang dia ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal kalau dia ada lopo kok tangis. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak itu penting. Orang wong dia ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. Jadi pasukan semut, kue saya itu menghindar. Layak timan nakum Sulaiman wa junu. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Itu Nabi Sulaiman dari jauh dulu. Fatabat sama doa hitam min kaulita. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman semut. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane. Yaitu nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian. Biar tidak. Dari kawan lagi pasukan miring sekian dari rute awal. Supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawa ini semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Quran. Itu kewenangan mata ini doang pelangpon. Itu ada santri yang banyak eksekusi, gue mau khusus gue nembakin apa. Wah, no kajian semut, saya menyatakan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makhluk diskusi kekuatan yang makhluk Allah, dia tenang malah. Susu itu bengak-bengak tak ambarno. Saya jam itu aja. Ikut makan jenis diesel sering aku. Orang sisik dia jadi kita tak mau. Orang sisik. Tapi kan tak wajar orang salah juga. Enggak, ini cerita ya, memang taman enggak harus seserius saya. Aku lelah orang cerita, cuma roh karpe. Yang biasanya tua itu roh nopo karpe. Sini. Loh, sini. Sudah ada masalah. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasa ini semut itu bahasa sehingga sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak Nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya pulau kepengen ini dengan jaga kehidupan. Ini ku ambil anak, ambil yatim, ambil tongkol. Pokoknya kehidupan itu. Mulanya saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Orang kayak saya ini. Misalnya dia tak mulyani pulau, misalnya bertamu mulai anggur merah, anggur ropo, disigurno. Itu takanan aksesoris. Kadang dia ini juga agak disigurno. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Ya, paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama dia itu baik. Tapi dia sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, tak ambil tapi lo coba entar. Betul kayak siapa orang luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Ya. Terus ini ngaji tenang ya, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berkikulah ini senang, cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah Ilhamu Manfil Ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu, nopo. Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya itu, benar di manuk makani terus, perkara ini larang. Bareng mati, sudah agak mati. Orang berkoror. Utang materialistik semua repot-repot. Wah, zamannya malaikat nyantet ngamalin bingung, rumit, ngamalin apa? Makanya manuk sebulit nyati iya, pelajaran Nabi, pelajaran setan. Nabi mau itu, kumpul sepuluh apa pengira. Paham ya, terus ngaji ini kalau suwon. Sampai paham, sampai rasa anu teori ini materialistik, wong marah ke alim kondi. Caranya wow ya, cara berteori gitu. Inti dari makan itu menyelamatkan nyawa. Inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi.